Sobat, bantu aku menemukan Pak Tuali di sini. Kami nggak punya orang dengan nama itu di sini. Kita mau nerobos masuk ke rumah judi. Aku punya rencana cerdas. Aku bertaruh besar. Kamu bisa ngelakuin ini. Sama bagusnya dengan kemampuanku yang lain, bajingan. Wah, 12 poin. Hebat banget. Bagaimana? Apakah kemampuanku bagus atau tidak? Cuma hoki aja. Kemampuanku terbaik kedua. Tak seorang pun berani mengklaim yang pertama. Bayar. Om Biu. Kayak mukul kapas pakai ayam. Berani nggak tanding sama aku? Tentu. Aku akan bermain denganmu sekali lagi. Biar ku bilang, jika aku kalah hari ini, aku akan memberikan semua uang ini padamu. Jika aku menang, semua orang di sini menjadi saksiku. Kau akan berdiri di atas meja untukku dan berteriak 3 kali aku impoten. Sepakat? Ayo. Jangan nangis kalau udah kalah telak. Jangan mewek. Wah, Striget Flash. Bocah ingusan ketakutan sama gue. Tukang kocok dadu aja. Nggak berani buka. Wah, 15 poin. 15 poin. Keren. Aku tuan mudamu selalu. Bukan cuma tukang pamer. Mustahil. Gimana caranya kau dapat strike? Aku tuan muda ini sejak umur 12 tahun. Tak terkalahkan di seluruh negeri. Sekadar Striget. Apa itu? Kurasa, kau tak sanggup bertaruh. Cepat dan buka bajumu. Nggak mungkin, akulah raja judi. Kau nggak bisa ngalahin aku. Kau pasti curang. Dengan hanya sedikit keahlian ini, kau raja judi. Mengaku sendiri, kan? Ayo, ada orang. Ada yang curang. Kaulah yang curang di rumah judi Heng Yun. Ayo, hajar dia. Siap. Berhenti. Apakah aku curang atau tidak? Penggeledahan badan akan membuktikannya. Baiklah. Geledah dia. Mending kau jujur aja. Penjaga toko, tunggu sebentar. Apa lagi maumu? Meskipun aku tidak curang sekarang, seseorang yang hadir sedang berbuat curang. Siapa? Siapa itu? Raja judi inilah. Bangsat kau. Kau ngomong ngawur. Aku nggak curang. Apakah aku bicara omong kosong? Buktikan dan kita lihat saja. Penjaga toko, lihat sendiri. Berani-beraninya kau curang di rumah judi Heng Yun. Cepat, patahkan tangan dan kakinya. Lalu buang dia ke jalan biar jadi pengemis. Siap juragan, jangan biarkan dia lolos. Juragan, saya salah tangkap dia. Juragan, saya salah. Juragan, saya salah. Juragan, salah juragan. Saya salah juragan. Maaf mengganggu kesenangan kalian semua. Silakan lanjutkan. Ayo lanjutkan. Pasang taruhan. Juragan, bocah itu kayaknya mau bikin masalah. Pergi dan panggil Litua. Suruh dia urus bocah ini. Baik. Ayo. Yisu. Orang yang kita cari ada di sini. Litua. Narik-narik aku ngapain sih? Berpakaian seperti ini. Dengan begitu banyak orang di sini, kita harus lebih berhati-hati. Apa yang kau takutkan? Kau punya aku, tuan mudamu. Nah, mainlah beberapa ronde dengan orang tua ini. Karena kau di sini, Pak Tua. Kenapa tidak pasang beberapa taruhan? Bukankah akan membosankan? Menurutmu taruhannya apa? Taruhannya adalah, jika kau kalah, Pak Tua, kau menyetujui salah satu syaratku. Dan jika aku kalah, aku mulai sekarang tidak akan pernah menginjakan kaki di rumah judi Heng Yun lagi. Anak baik. Tolong, Pak Tua. Wah, 15 poin. Luar biasa, keren banget. Oh, 18 poin.
Keren banget, Edan. Murid melampaui gurunya. Nak, aku menyerah. Apa yang kau ingin aku lakukan? Ikuti aku mulai sekarang. Aku bersedia mengikuti seorang guru. Aku baru saja menandatangani kontrak dengan rumah judi selama 3 tahun. Itu mudah diatur. Pemilik, bagaimana aku bisa membawa Pak Tuali pergi? Kau cuma perlu bayar 10.000 dolar perak. Kau bisa bawa Litua. Cuma 10.000 dolar perak. Ya, cuma 10.000 dolar perak. Ini cek Citibank. Lihatlah. Karena ceknya sudah dibayar. Kalau begitu Pak Tuali, aku membawamu pergi bersamaku. Litua, ayo pergi. Kau tak bisa bawa Litua hari ini. Pemilik, kau ingkar janji. Jangan ngaku. Kau tak bisa bawa Litua hari ini. Bagaimana kalau aku memaksa membawa Litua hari ini? Kalau begitu kalian tak akan pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Tuan muda. Pemilik, mari kita bicarakan baik-baik. Kenapa harus dengan semua orang di sekitar sini? Kartu identitas polisi. Pemilik, kalau begitu, bolehkah aku membawa Litua pergi? Kumohon. Semua orang, rumah judi Heng Yun adalah panutan di dunia perjudian. Kami menghargai taruhan kami. Bagus. Kakak Li, aku Hishu. Nona, benar-benar kau. Litua, mari kita bicarakan ini. Bangun. Nona, kau harus membalaskan dendam guru. Guru dijebak. Nona, dulu barang-barang yang guru kirimkan pulang adalah mas kawinmu. Entah bagaimana, tertukar dengan dana militer. Seseorang juga menanamkan rekening di ruang belajar. Begitu guru melihat rekening itu, para petugas datang untuk menggeledah. Jumlah di rekening cocok dengan dana militer yang dicuri. Persis. Litua, siapa yang membakar kediaman Qin waktu itu? Semua orang bilang Nyonya bunuh diri karena rasa bersalah. Sebenarnya Nyonya tewas dalam kebakaran, menyelamatkan Nona. Malam itu, aku melihat seorang pria berbaju hitam. Dia membawa token. Ini tokennya. Identik dengan yang ini. Aku bakal balas dendam buatmu. Litua, ini adalah kediaman luar saya. Tinggallah di sini dan yakinlah. Litua, istirahat yang tenang di sini, ya. Aku bakal jenguk lagi nanti. Baiklah, kami akan pergi sekarang. Baiklah. Jangan kayak ikan mati. Goyang pantatmu itu. Kau dengar aku. Goyang. Goyang pantatmu itu. Bintang tamu memang beda, ya? Pantat begitu, pinggang begitu. Jenderal, bagaimana kalau kita atur dia untuk melayanimu malam ini? Kau memang perhatian, Sekretaris Xiao. Sudah tugasku. Jenderal Fang, kalau begitu aku kembali bekerja. Selesai nyanyi, kau pikir kau bisa pergi? Jenderal Fang, aku sudah selesai bernyanyi. Sudah selesai. Enyah kau binatang. Kau berani memukulku. Hari ini, kurasakan kau. Tolong. Dasar binatang. Lepaskan. Kau baik-baik saja. Lihat apa kau. Pergi dari sini kalian semua. Jangan bergerak. Kau cari mati. Jenderal. Tidak bisa. Dia putra sulung Ye Juncheng. Siapa itu Ye Juncheng? Kau berani selidiki aku diam-diam? Lihat saja nanti bagaimana aku akan menghabisimu. Jenderal Fang, jangan bilang. Tidakkah kau lihat kalau Sekretaris Xiao mencoba untuk memecah belah kita? Tidakkah kau penasaran?
Tentang apa yang Sekretaris Xiao lakukan di belakangmu? Bajingan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bukan begitu, Komandan? Kalau begitu katakan padaku, apa yang telah dia lakukan? Jenderal Fang, dana militer telah dicuri, dan senjatanya diganti. Apakah kau juga mencurigai bahwa itu dilakukan oleh seseorang yang dekat denganmu? Dan semua ini dilakukan oleh Sekretaris Xiao. Jenderal, dia bohong. Apa kau punya bukti untuk mendukung klaimmu? Gudang senjata dan perbendaharaan selalu dijaga oleh pasukan pribadimu. Dan pasukan pribadimu belum mengkhianatimu. Hanya seseorang yang terdekat denganmu yang bisa mendapatkan kunci gudang dan diam-diam mengangkut barang-barangnya. Jadi, orang ini pasti Sekretaris Xiao. Tidak, anjing sialan. Kau berani menggelapkan dana militer. Tidak, Jenderal. Anjing ini mencoba untuk memecah belah kita. Jenderal, apa yang dilakukan dalam kegelapan akan terungkap. Jika kau melakukannya, tidak mungkin tidak ada yang tahu. Jika kau bisa menunjukkan bukti hari ini, aku bersedia mengaku bersalah dan menerima hukumanku. Tapi jika kau tak bisa menunjukkan bukti, hari ini adalah hari terakhirmu. Jenderal Fang, tolong lihat. Bajingan, beraninya kau menjual senjata militer. Xiao Qimin, jadi kaulah yang menjual senjata itu. Tidak, Jenderal, bukan aku yang melakukannya. Bajingan inilah pelakunya. Dia menjebakku, Jenderal. Sekretaris Xiao, buku rekening dan surat-surat, semuanya ditulis dengan tulisan tanganmu sendiri. Saya percaya, Jenderal Fang seharusnya mengenali tulisan tanganmu. Apa? Kau masih ingin membantah? Tidak, Jenderal, kumohon izinkan aku menjelaskan. Tidak, Jenderal, tolong biarkan aku menjelaskan. Jenderal, menjelaskan apa? Aku selalu memperlakukanmu dengan baik. Jika bukan karena dana militer yang dicuri, apakah aku akan dihukum oleh Panglima? Dan seorang letnan dikirim ke sini untuk mengambil alih komandoku. Tangkap dia. Jenderal, aku terpaksa melakukan ini. Jenderal, ibuku sakit parah dan keluargaku mengalami musibah. Aku sangat membutuhkan uang, Jenderal. Terpaksa. Kau jelas-jelas tidak menghormatiku. Sama sekali. Jenderal, demi pengabdianku selama bertahun-tahun padamu. Ampuni nyawaku, Jenderal. Sekretaris Xiao, sandiwara yang bagus. Kau kekurangan uang, ya? Kenapa tidak menjual 2-3 rumah halamanmu di timur kota? Jadi kau ingin menggantikan Jenderal Fang? Atau kau sengaja mencoba menjebak Jenderal? Bangsat kau! Diam! Baiklah, selama bertahun-tahun ini, aku telah membesarkan seorang pengkhianat. Aku tidak biasanya menunjukkan taringku. Jadi kau pikir aku kucing sakit? Tangkap dia! Seret dia keluar dan tembak. Jangan, Jenderal! Jenderal! Kau punya nyali juga, nak. Seperti yang diharapkan dari Jenderal, kau benar-benar jeli. Benar, Jenderal. Yishu adalah tunanganku. Mulai sekarang, tolong jaga dia. Aku sudah menyelidiki begitu lama, tetapi belum menemukan pembunuhnya. Dan bocah ini benar-benar menemukannya. Bahkan ada polanya. Pasti ada seseorang yang berkuasa di belakang bocah ini. Ya. Bagaimana kau tahu tentang Xiao Qimin? Hah? Jenderal, masalah ini harus tetap di antara kita. Ini tidak boleh bocor. Baiklah. Baiklah, Jenderal Fang. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Kami ada urusan yang harus dihadiri. Jadi kami... Apa maksudmu? Kau tak perlu berpura-pura tak kenal aku setelah kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Aku hanya membantumu keluar dari kesulitan. Bukankah kau juga memanfaatkan aku? Kita impas. Apa ini? Lihatlah. Xiao Qimin juga orang yang membunuh ayahku. Dulu Xiao Qimin mencuri dana militer. Dan untuk menutupi jejaknya, dia dengan mudah mengalihkan kesalahan.
kepada Paman Qin. Jadi, orang yang membunuh Paman Qin pasti orang lain. Membiarkannya mati seperti ini terlalu mudah baginya, Yisu. Tapi jangan khawatir. Kita akan menemukan pembunuh Paman Qin. Benarkah? Terima kasih. Baiklah. Kau istirahatlah. Aku akan kembali sekarang. Siapa itu? Li Tua telah dibawa. Kakak Li. Kakak Li, kau di sana. Kakak Li. Kupikir selarut ini. Siapa yang mengetuk? Oh, ternyata tuan muda ya? Li Tua. Kau bilang, seseorang baru saja mengetuk. Ya. Ini seharusnya tidak terjadi. Tuan muda, ada apa? Tidak apa-apa, Li Tua. Mulai sekarang, di malam hari, selain aku dan Hisu, jangan buka pintu untuk siapapun. Baik, kembali dan istirahatlah. Baiklah. Tuan muda, ini. Lu tahu. Ini sepatu Hisu, Tuan muda. Lihat jejak bannya. Mereka menuju keluar kota. Tidak. Sesuatu pasti telah terjadi pada Hisu. Ayo pergi. Sialan. Tidak akan berharga banyak jika rusak. Bos, apa perempuan ini benar-benar bernilai $1000? Kendalikan pikiranmu. Baiklah, baiklah. Setelah kita dapat uangnya, kita bisa mendapatkan banyak perempuan. Benar, benar. Awasi terus. Aku mau kencing dulu. Baiklah, baiklah. Aku mau lihat apa perempuan ini benar-benar bernilai 1000. Perempuan $1000 ini sungguh luar biasa. Biarkan aku mencicipinya. Apa bedanya dia dengan yang ada di Li Kun Yuan? Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Sialan, aku tak percaya aku lengah. Meskipun kau menghajar aku sampai mati, aku tidak akan memberitahumu. Katakan, siapa dalangnya? Dan aku akan mengampuni nyawamu. Lu tahu, bahwa Hisu kembali dulu. Aku akan menemuimu nanti. Sialan, bajingan itu lolos. Kakak, aku tidak bisa membalaskan dendammu kali ini. Lain kali, aku akan mencabik-cabiknya. Apa kau bicara tentangku? Sialan. Sial, tidak berguna sekali. Kau, siapa kau? Apa maumu dariku? Hujia pemimpin geng King Shui. Bisu sialan. Kau tak bisa membunuhku. Aku akan membunuhmu. Haruskah kita beritahu Jenderal? Biarkan dia lolos beberapa hari lagi. Ingat, jangan sampai dia mengetahuinya. Kau sengaja melakukan ini. Kenapa Bos Hu membiarkannya pergi? Seharusnya kita bunuh saja dia. Kau tidak mengerti. Bocah ini masih sangat muda, dan dia sudah mendirikan geng loyalitas. Dia bukan orang yang bisa diremehkan. Biarkan dia dan Fang Rongji bertarung satu sama lain. Gang air jernih kita bisa menuai keuntungannya. Aku harus menjadi panglima perang. Agar itu terjadi. Aku mengerti. Aku tidak akan merusak rencanamu. Bagus. Beritahu King Hisu. Suruh dia bawa uangnya. Untuk menebus Ye Bokyu, jangan bilang siapa-siapa. Kalau tidak, kita akan menghabisinya. Tapi langkahmu ini, aku paham.
Buat Ken Hisu nggak bisa bayar tebusan yang selangit itu, biar Elo bisa ngedapetin si cantik itu. Keluar. Apa yang harus kulakukan? Di mana aku bisa mendapatkan 10.000 dolar perak? Nona Qin. Ini dari Direktur Su. Dia minta gue anterin ini. Ini tidak cukup. Kalau begitu, gadaikan ini untukku. Apa aku harus pinjam uang dari keluarga Ye? Tidak. Mereka tahu kau orangnya Bukyu. Jika kau menunjukkan wajahmu, mereka pasti akan mencabik-cabiknya. Tapi kalau aku nggak ke keluarga Ye, dari mana kita bisa pinjam uang? Ibu, makanlah kue-kue ini. Katakan padaku, apa itu? Ibu, aku sedang berpikir. Nyonya. Yishu sayangku. Nyonya, apa yang membawamu kemari? Tuan muda Yingxia. Nyonya, apakah Tuan ada di rumah? Silakan duduk, Nona Qin. Saya mencari Tuan. Ada apa? Saya mencari Tuan. Sungguh lancang. Yingxia, bukankah kau mau keluar? Ibu, ini tidak mendesak. Aku akan menemani Yishu sayangku sebentar. Nyonya, saya ada urusan dengan Tuan. Maukah Anda memberitahunya? Tuan tidak. Tuan ada di rumah. Nah, antar Nona Qin kepadanya. Terima kasih, Nyonya. Yishu. Yishu sayangku, silakan masuk. Ayahku ada di dalam. Yingxia, apa yang kau lakukan? Ikat dia sedikit. Jangan biarkan dia lolos. Tuan muda, aku baru saja kabur. Kau mau kemana? Aku baru saja menggadaikan perhiasan Nona Qin. Sekarang aku mau lihat, apakah dia sudah kembali dari kediaman Ye? Kediaman Ye? Apa yang dia lakukan di kediaman Ye? Kita nggak punya cukup uang tebusan. Jadi dia pergi ke kediaman Ye untuk pinjam uang. Awasi Fang Rongji akhir-akhir ini. Juga, tingkatkan keamanan di dalam gang. Oke, Yishu. Tuan muda, apa yang membuatmu kembali? Di mana kau sembunyikan Yishu? Jika Tuan muda menginginkan penyanyi, pergilah ke Metropolis. Tidak ada perempuan di kediaman Ye. Di mana kau sembunyikan Yishu? Tuan muda, kau berani merundung ibu tirimu. Tidakkah kau takut ayahmu akan tahu? Berani-beraninya kau menggertak ibu tirimu. Ye Bokyu, kau sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Ye. Kau tidak punya hak untuk masuk tanpa izin ke properti keluarga Ye. Ye Yingxia, kau binatang. Bahkan sebagai hantu aku takkan melepaskanmu. Yishu, Tuan muda. Minggir. Yingxia. Tuan muda sulung, tolong berhenti memukul. Hentikan. Dia saudaramu sendiri. Yishu. Bokyu. Kukira aku takkan pernah melihatmu lagi. Tidak apa-apa sekarang, Yishu. Jangan takut, aku di sini. Karena kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Kakak, aku salah. Tidak. Saat kau menggertak Yishu, kenapa kau tidak sadar kau salah? Bukankah kau mencintai wanita? Hari ini aku akan menghancurkan akarmu itu. Berhenti. Tuan. Bajingan Ye Bokyu itu bilang dia akan memastikan Yingxia tidak bisa punya anak. Kau harus menyelamatkan putra kita. Bokyu, kakakmu tidak tahu penyanyi ini adalah perempuanmu. Jangan biarkan penyanyi ini merusak ikatan persaudara ANNU demi hubungan ayah anak kita. Lepaskan kakakmu. Ye Bokyu, beraninya kau memperlakukan Yingxia seperti ini. Tuan, dia bahkan tidak menghormatimu. Kau ayahnya. Jika ini terus berlanjut, dia akan berakhir membunuh ayahnya dan mempermalukan ibunya. Dasar anak durhaka. Kau tidak berhak menggurui aku. Beraninya kau melawan ayahmu. Akan kupukul kau sampai mati. Ibuku meninggal karenamu. Selama bertahun-tahun ini,
Kau tidak peduli sedikit pun padaku. Jadi, kau tidak berhak mengkritikku. Kau. Anak durhaka. Seseorang. Pukul si bajingan ini. Tuan. Sekarang, Yingxia tidak dapat memiliki anak. Dia tidak bisa punya ahli waris. Sekarang, kau hanya punya Bukyu sebagai putramu. Jika kau memprovokasinya, dan dia menolak untuk menikah dan punya anak, bukankah garis keturunan keluarga Yi akan berakhir? Pelacur kecil, ibumu yang sudah mati. Ku bikin mulutmu koyak. Diam. Tuan, kau pukul aku. Ya Tuhan, aku tak mau hidup lagi. Kenapa hidup kita sengsara begini? Diam. Atau aku akan mengusir kalian berdua dari keluarga Ye. Bokyu, aku salah paham sebelumnya. Pulang dan tinggallah. Ini rumahmu. Ini bukan rumahku. Yishu, ayo pergi. Oh ya, aku juga ingin memberitahumu. Jangan memprovokasi kami lagi. Kalau tidak, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Ye. Kalian berdua dengar itu. Jaga sikap kalian. Jangan main-main dengan keluarga Ye lagi. Cucu tertua. Yishu. Biar kuambilkan obat untukmu. Tak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Baiklah. Temui aku kalau kau ada waktu. Tuan muda, ada yang melapor bahwa sesuatu telah terjadi di gang. Berhenti. Beraninya kau. Berani-beraninya kau bikin masalah di geng Xiongyi kita. Enyahlah. Dengar, geng Xiongyi. Menyerahlah dan kalian akan hidup. Kami lebih baik mati daripada menyerah. Keluar dari geng Xiongyi. Baiklah, kalian yang minta. Hidup dan mati adalah takdir, kesetiaan, dan kebenaran ada di hati kami. Ayo, habisi mereka. Hentikan semuanya. Bosku, kita bertemu lagi. Bos Ye, suatu kehormatan. Bosku, kita seharusnya tidak saling mengganggu urusan masing-masing. Datang ke geng Xiongyi hari ini. Apa ini caramu tidak menghormatiku? Gue udah incar wilayah dan anak buah lo. Gue mau ambil semuanya. Kau ingin mengambil apapun yang kau suka. Apa kau tidak mengerti aturan dunia persilatan? Gue adalah aturannya. Gue saranin lo serahin semuanya baik-baik. Kalau enggak, gue bakal banjiri tempat ini dengan darah. Uang hasil penjualan dana militer tidak cukup ya? Dan sekarang kau mencoba mengambil alih wilayah geng Xiongyi-ku. Ada apa, Sekretaris Xiao? Benar-benar tidak cukup, karena lo udah ngerti. Gue nggak bakal pura-pura lagi. Aku benar-benar menebak dengan tepat. Tuan muda Ye, bolehkah aku bertanya, bagaimana kau mengetahuinya? Saat pertama kali aku tiba, aku melihat tato di tubuhmu. Aku sudah mulai mencurigai identitasmu di bawah penyelidikanku. Wajahmu berkedut lagi. Artinya kau gugup. Jadi, begitulah caraku memastikannya. Kau adalah Xiao Qimin, Sekretaris Xiao, rencana yang cerdik. Memasukkan kematianmu sendiri, menjebak Fang Rongji, lalu melarikan diri. Bos Ye, kau benar-benar brilian. Kenapa nggak gabung sama gue? Kita bisa sukses bareng. Aku hanya suka menjadi bos. Aku tidak tahu apakah Sekretaris Xiao datang ke sini hari ini dengan rencana besar seperti itu. Untuk alasan lain, gue kasih tahu aja deh. Kalau enggak, gue takut lo mati penasaran. Katakan padaku. Aku mendengarkan 15 tahun yang lalu, gue mulai sedikit demi sedikit menggelapkan dana militer. 12 tahun yang lalu, karena penggelapan Qin Mingjin, gue manfaatin kesempatan itu dan nyalahin dia. 15 tahun, kerja keras gue selama 15 tahun, hampir dirusak sama lo. Gak ada pilihan lain. Gue terpaksa memasukkan kematian gue. Tapi baru-baru ini, si rubah tua Fang Rongji mulai curiga sama gue ya. Untuk melindungi diri gue sendiri, gue nggak punya pilihan selain nyerap geng setia kawan lo, buat memperkuat kekuatan gue sendiri. Sebenarnya sebelum kau memberikan kesaksian palsu itu, aku sudah tahu kaulah yang menjebak Fang Rongji. Dasar bocah, lo nyelidikin ini dengan teliti banget. Nggak ada salahnya ngasih tahu lo sekarang.
Fang Rongji. Dan masalah ini saling berkaitan erat. Baiklah. Semua yang perlu dikatakan sudah dikatakan. Akhiri ini sekarang. Gue bakal memperlakukan bawahan lo dengan baik. Bahkan jika kau mati, aku, tuan mudamu, akan hidup dengan baik. Gue bakal habisin lo hari ini. Tuan Hu sudah mati. Menyerahlah dan kau akan hidup. Tuan Hu sudah mati. Menyerah dan kalian akan hidup. Kami menyerah pada geng setia kawan. Lu tahu, bawa mereka pergi. Ya, hati-hati. Yisu, apakah lukamu sudah mendingan? Jauh lebih baik. Bagaimana kau bisa terluka? Semua berkat si kakek tua Xiao Qimin. Bukankah Xiao Qimin sudah mati? Apa hubungannya ini dengan dia? Dia sudah mati sekarang. Tapi terakhir kali, dia memasukkan kematiannya untuk melarikan diri. Dia terlibat dalam masalah dengan paman Qinmu. Jadi, bisakah kita memanfaatkan ini? Ini banyak berkaitan dengan Fang Rongji. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan semuanya padaku. Ini seperti terakhir kali dengan Fang Rongji. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Apa sangat sakit? Yisu. Aku menyukaimu. Maukah kau bersamaku? Bokyu, maafkan aku. Aku tidak bisa menyetujui ini. Kenapa? Apa karena aku nggak bawain oleh-oleh buat kamu? Lihat. Lihat nih, apa yang kubawa. Ini bukan tentang hadiahnya. Terus kenapa? Aku hanyalah penyanyi rendahan di mata mereka. Dan kau adalah tuan muda dari keluarga Ye. Aku tidak cukup baik untukmu. Yisu, kamu tahu kan? Aku udah putus hubungan sama keluarga Ye. Sekarang aku anggota geng Setia Hati. Kita sama-sama kaum jelata. Bukan? Kamu bukan orang yang nerima nasib jadi kaum bawah. Lantas kenapa? Aku belum membalaskan dendam keluargaku. Hatiku penuh dengan kebencian. Bagaimana aku bisa memikirkan pernikahan? Yisu, aku bakal balas dendam buat kamu. Aku tak tahu berapa lama balas dendam akan berlangsung. Mungkin sangat-sangat lama. Aku baik-baik aja. Aku bisa nunggu. Mau enggak jadi pacarku? Bokyu. Aku tidak bisa begitu egois. Tuan muda, Li Tua menemukan saksi dari masa lalu. Aku menyuruh orang-orang menyelidiki. Dia tinggal di barat kota. Aku pergi dulu. Ayo, kita lihat. Apa yang sudah kau selidiki? Nama orang ini Xiang Lai. 46 tahun, tidak punya orang tua, istri, atau anak, sendirian. Dia dulu bekerja di bawah akuntan di tentara. Tapi 15 tahun yang lalu, dia tiba-tiba meninggalkan tentara. Mengganti namanya menjadi Xiang Jingwei. Memulai bisnis penjualan daging. Menghilang selama 15 tahun. Ada banyak poin yang mencurigakan di sini. Kurasa ini ada hubungannya dengan ayahku. Apakah Paman Xiang ada di rumah? Kami ingin membeli daging segar. Masuk, buka pintunya. Oke. Baik, Tuan Muda. Paman Xiang ada di rumah. Paman Xiang. Yisu. Adegan berdarah. Apa yang belum pernah kulihat? Apa ini? Xiang Jingwei. Sepertinya penyelidikan kita soal ini udah bikin seseorang resah. Tapi mereka sampai duluan. Bokyu, mungkinkah Fang Rongji? Kemungkinan besar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dari yang kulihat, mungkin si pembunuh terlalu keburu pergi dan enggak ngambil apa-apa. Mereka bakal balik lagi. Kita tunggu di sini aja. Tuan Muda, Anda lapar. Haruskah aku beli sesuatu untuk dimakan? Tunggu di sana. Mengerti? Silakan, Tuan Muda. Bagaimana lu tahu bisa sampai di sana?
Gimana caranya dia sampai ke sana? Bokyu, kau tahu, aku tidak punya energi saat ini untuk membicarakan cinta denganmu, King Hisu. Pacaran gak bakal ngaruh ke pembalasan dendam Paman Qin. Setelah kita jadian, hubungan kita bakal makin dekat. Dan kita bakal lebih efektif dan lebih gampang ngejalanin tugas kita. Iya, kan? Tapi, kita adalah teman. Hisu. Kita jadian, yuk. Aim. Bakal balas dendam buatmu. Tuan muda. Tuan muda, dia ditemukan. Bilang, siapa yang nyuruh kamu bicara? Ngomong. Siapa dalangnya? Dia mencoba menghancurkan barang bukti. Dia masih nyembunyiin surat. Kamu nggak bisa ngomong. Nggak bisa, ya? Tuan muda, mungkinkah dia bisu? Jika dia tidak bisa bicara, ada kertas dan pena. Tulis. Cepat. Geledah dia. Lihat, apakah ada sesuatu yang bisa membuktikan identitasnya. Tidak bagus. Litua pasti dalam bahaya. Tuan muda, ada petugas patroli. Ayo pergi, Hisu. Kamu siapa? Lu tahu, jangan kejar dia. Kamu nggak apa-apa. Li, cepetan. Bawa Pak Wali ke rumah sakit. Hati-hati. Pergi. Kita balik ke Metropolis. Aku capek banget. Minumlah air. Cepat buka suratnya. Betul. Kalian berdua. Ikut aku ke kantor polisi. Pak polisi, apa salah kami? Sampai dibawa ke kantor polisi. Jangan tanya yang tidak perlu. Kepala. Perjalanan mendadak ke stasiun ini meresahkan. Apa? Kita telah menyinggung seseorang yang penting. Bisakah kau memberi kami petunjuk? Di kota barat, seorang tukang daging dan pria berbaju hitam terbunuh. Apa itu ada hubungannya dengan kalian? Kita belum pernah ke kota barat. Bagaimana mungkin ini melibatkan kita? Kepala, bisakah kau memberi kami petunjuk? Sedikit petunjuk saja. Kurasa aku bisa. Baiklah, baiklah. Mereka menemukan sesuatu di TKP. Sebuah barang ditemukan. Apa kalian kehilangan sesuatu? Aku memang kehilangan sapu tangan 3 hari yang lalu. Ada apa ini? Inspektur, apa yang membawamu kemari? Jika aku tidak datang, bagaimana aku tahu? Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Tuan-tuan, ayo pergi. Apa kalian melawan saat ditangkap? Ayo. Borgol mereka. Baik, Inspektur. Inspektur Lee. Wakil Kepala, apa yang kau lakukan? Ada apa Anda kemari? Pak, aku hanya di sini untuk mengamati. Bagaimana kau menyalahgunakan kekuasaanmu? Turunkan senjatamu. Aku punya bukti kuat. Itu sebabnya aku menangkap mereka. Bocah ini melawan. Aku menggunakan kekuatan yang diperlukan. Mana buktinya? Coba kulihat. Ada di kantor polisi. Sebuah sapu tangan dengan nama Kim Yisu di atasnya. Adalah buktinya. Kau menangkap seseorang berdasarkan sapu tangan. Kau berani sekali, Nak.
Qin Hisu, apa kau kehilangan sapu tangan? Aku kehilangan satu ketika aku pergi membeli daging babi 3 hari yang lalu. Sundal pembohong. Kau tidak membeli daging babi 3 hari yang lalu. Mulutmu kotor banget. Baru keluar dari jamban, ya? Kau, siapa yang bisa menguatkan kunjunganmu ke toko daging? Aku bisa. 3 hari yang lalu, pas aku ke Metropolis, aku lihat Qin Hisu di depan tukang daging. Abis itu, kita ke Metropolis bareng. Kalian berdua berkomplot. Kesaksianmu tidak sah. Kesaksiannya tidak berharga. Bagaimana dengan murid tukang daging? Siapapun yang tidak terkait dengan Qin Hisu bisa bersaksi. Baiklah. Masuk. Saya murid tukang daging. Nona Qin memang membeli daging di toko 3 hari yang lalu. Dia juga meninggalkan sapu tangannya di sana. Tuan saya khawatir. Sapu tangan itu terkena noda minyak di toko. Jadi saya membawanya pulang karena memikirkan Nona Qin. Saya akan memberikannya saat saya membeli daging lagi. Kau bicara omong kosong. Baiklah, Inspektur Lee. Sekarang kebenaran terungkap. Kau bisa membawa anak buahmu dan kembali. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Aku inspekturnya. Wakil komisaris. Kerja keras banget. Ya, terimalah ini sebagai tanda terima kasihku. Hisu, beli satu lagi. Oke. Kembali. Kau, Nak. Apa kau mencoba menyuapku? Aku berteman baik dengan kakekmu. Ini bukan apa-apa. Aku belum pernah dengar kakak nyebut namamu. Ini benar-benar bahan tertawaan. Tidak apa-apa. Aku akan pergi sekarang. Jika ada sesuatu yang terjadi, kalian berdua langsung datang padaku. Oke, kerja keras, ya? Itu benar-benar membuatku takut. Cepat buka suratnya. Beneran Fang Rongji. Dia yang bunuh Paman Qin. Fang Rongji. Pencuri anjing itu. Akan kucek-cek dia. Hisu. Kita bakal bikin Fang Rongji bayar atas perbuatannya. Tuan muda. Ada apa? Tuan Ye telah meninggal dunia. Apa? Dia masih sehat beberapa hari yang lalu. Kok bisa tiba-tiba meninggal? Bukankah Tuan Muda membenci Tuan Ye? Sebenarnya sebelum Tuan Muda kabur dari rumah, Tuan Ye sangat menyayanginya. Hanya setelah menikahi Selir Feng, dia mengabaikan Tuan Muda. Perasaan Tuan Muda terhadap Tuan Ye sangat rumit. Lu tahu, pulang, selidiki kematian orang tua itu. Aku bakal ketemu ibu dan anak itu. Kita nggak bisa biarin mereka seenaknya mewarisi harta orang tua itu. Baik. Bokyu. Aku baik-baik aja. Aku mau pulang. Baiklah. Aku akan menunggumu kembali. Tuan, mengapa kau meninggalkan kami seperti ini? Apa yang harus kulakukan? Seorang janda dan anaknya. Ibu, tolong jangan menangis. Kau masih harus mengurus rumah tangga. Apa yang harus kulakukan jika kau merusak kesehatanmu karena menangis? Tuan, Yingxia masih muda. Dia tidak bisa mengurus bisnis yang kau tinggalkan. Kalau dia nggak sanggup, masih ada aku. Masih ada aku, cucu sulungmu. Bajingan, apa yang kau lakukan di sini? Jitu, ya kelakuan lo sebagai adik. Ngelarang kakak lo balik ke rumah sendiri. Apa hakmu untuk kembali? Bukankah kau telah memutuskan hubungan dengan keluarga Ye? Selir Feng, Pak Tua. Pertama, nggak ada pengumuman di koran. Kalau aku udah putus hubungan sama keluarga Ye. Kedua, mereka nggak ngapus namaku dari silsilah keluarga. Aku putra sulung keluarga Ye. Bukankah seharusnya aku kembali untuk mengantar kepergian orang tua itu? Melihat kepergian orang tua itu, apa kau pernah meneteskan air mata untuknya? Kau berani bilang kau kembali untuk melihat kepergiannya? Kurasa kau kembali untuk merebut aset keluarga Ye? Betul sekali. Aku kembali untuk mewarisi harta. Tidak seperti kalian. Yang kalian lakukan hanyalah berakting menyedihkan. Tipikal kelakuan seorang penari.
kau tak akan mendapatkan sepeser pun dari kekayaan keluarga Ye. Sebelum meninggal, orang tua itu meninggalkan surat wasiat. Semua aset keluarga Ye diserahkan kepada Yingxia. Aku punya surat wasiatnya. Kalian berdua, hentikan sandiwara ini. Membawa surat wasiat palsu untuk menipu semua orang. Omong kosong. Ini surat wasiat yang ditulis ayahku dengan tangannya sendiri sebelum dia meninggal. Siapa yang bisa membuktikan bahwa surat wasiat ini ditulis oleh orang tua itu sendiri? Saya. Tuan, Anda baru saja pergi dan si brengsek Bokyu ini datang untuk menindas kita. Bibi Feng, karena surat wasiat ini ditulis oleh orang tua itu sendiri, maka tunjukkanlah, biar semua orang di sini melihatnya. Semua yang hadir hari ini adalah teman dekat dan keluarga orang tua itu. Biar semua orang melihat surat wasiat ini, dan apakah benar-benar ditulis oleh orang tua itu. Baiklah, biarkan mereka melihat. Aku tidak takut padamu, dasar bocah kampungan. Kalau begitu, coba perhatikan baik-baik. Lihat, apakah ini benar-benar tulisan tangan orang tua itu? Tuan ini, apakah Anda memperhatikan bahwa karakter Cheng dalam nama Jun Cheng kehilangan satu titik? Benar-benar ada titik yang hilang. Orang tua itu selalu teliti. Hanya dalam urusan pribadi, dia akan menghilangkan satu titik. Dalam urusan resmi, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Siapa yang bisa membuktikan bahwa apa yang kau katakan itu benar? Kita bisa. Bibi Feng. Sepertinya, ahli tulisan tangan yang Anda temukan tidak cukup ahli. Karena kamu tidak punya surat wasiat, maka harta ini, karena tidak ada yang punya surat wasiat, maka warisan ini harus dibagi rata. Benar, Bibi Feng, kau agak terlalu terburu-buru. Kau tidak punya surat wasiat, bukan berarti aku tidak punya. Lu tahu, ini, bawakan aku surat wasiatku. Mustahil, surat wasiatmu juga palsu. Lalu biarkan semua orang melihat surat wasiat ini. Dan, apakah itu benar-benar palsu? Asli atau palsu? Biarkan semua orang di sini melihat. Dan kita akan tahu. Ini ditulis oleh Jun Cheng. Bahkan cap ini, aku yang membantunya mengukirnya. Orang tua itu sangat pilih kasih. Jadi bagaimana jika itu benar? Kau, ayahmu sendiri, kau membunuhnya dengan darah dingin. Dasar binatang. Cepat atau lambat kau akan berhadapan dengan hukum. Apa? Berani kau bunuh ayahmu sendiri? Kau sungguh tak berperasaan. Tak takutkah kau akan azab Tuhan? Bibi Feng, kau cukup pandai bicara. Kau bilang aku memasukkan bukti. Katakan padaku. Apa buktinya? Buktinya tentu saja dihancurkan olehmu. Kau membuat tuduhan kosong. Memfitnah siapapun yang kau suka. Biar ku katakan padamu, hukum membutuhkan bukti. Semuanya, lihat ini dengan jelas. Kurang ajar tak tahu diuntung ini. Berani menghina ibunya. Apa kau sudah kehabisan akal sekarang? Kalau begitu, biar ku bicarakan sesuatu denganmu. Apa yang ingin kau katakan? Kalian semua, mereka adalah pembunuh sebenarnya dari Tuan Besar. Mereka tahu Tuan Besar ingin aku pulang. Dan dengan segala cara, mereka mencoba menghentikannya. Setelah menghabiskan segala cara bujukan dan ancaman, mereka tetap tidak bisa mengubah pikirannya. Jika ini benar, perempuan ini benar-benar keji. Apalagi Tuan Besar sebelumnya, demi aku, menghukum kalian berdua, ibu dan anak. Kalian menyimpan dendam sejak saat itu, sampai-sampai membeli racun untuk membunuhnya, dan kemudian memasukkan surat wasiat. Katakan padaku, apakah aku benar? Apa buktinya yang kau miliki? Ini adalah catatanmu membeli racun di apotek. Ini adalah kesaksian para pelayan rumah yang melihatmu meracuninya. Ini adalah kesaksianmu memasukkan surat wasiat. Kakak, ibuku melakukan semua ini sendirian. Dia merahasiakannya dariku. Aku tidak tahu apa-apa. Kakak, tak seorang pun percaya itu. Pergi. Kakak, aku tidak tahu apa-apa. Kematian ayahku tidak ada hubungannya denganku. Dasar binatang buas. Aku ibumu. Aku melakukan semua ini untukmu. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Dasar anak durhaka. Ibu. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Simpan kata-kata itu untuk kantor polisi. Lu tahu, sini, bawa mereka berdua ke kantor polisi. Baik, Tuan. Ibu dan anak ini. Kalian semua, aku minta maaf atas tontonan hari ini. Aku sangat menyesal. Lain hari, aku akan mengunjungi kalian masing-masing secara pribadi untuk mengungkapkan rasa. Apa yang kau lakukan? Jangan keluar.
Ini semua masalah waktu, kan? Bukankah lebih cepat lebih baik? Kepanasan aku. Bangun. Sudah kuduga kau, bocah tengil. Ngomong, siapa yang menyuruhmu mencuri lukisan itu? Lukisan ini, Tuan. Aku yang mencurinya, Tuan mataku rakus. Kumohon, Tuan, lepaskan aku. Aku masih 80 tahun, Tuan. Tunggu. Tidak bisa mengarang cerita baru. Kalau cuma soal duit, kau nggak bakal cuma nyolong lukisan Inspektur Qin. Katakan padaku, apa tujuanmu? Hah? Aku bersumpah, Tuan, aku hanya mengincar barang rampasannya. Benar, Luther. Kalau begitu, biarkan dia merasakan. Bagaimana rasanya main-main dengan keluarga? Kurasa kita kurang tegas. Teruskan. Dia, manusia akan mati demi harta. Burung demi makanan. Dia melihat keuntungan. Tentu saja dia akan berani. Besok pesta ulang tahun Jenderal Fang Rongji. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Bagaimana menurut kalian semua? Bagaimana nyanyian burung ini? Lumayan. Pantas saja jadi penampil utama. Suaranya merdu, enak dipandang juga. Jenderal Fang, kenapa tidak kau bawa dia? Saat kau merayakan ulang tahunmu, jenderal ini bukan orang mesum. Lagi pula, dia tidak terlalu tertarik untuk menjadi milikku. Hanya seorang penyanyi. Sombong sekali, ya, kalau dia bersamamu. Hidupnya pasti akan mewah. Jenderal Fang, aku terlambat, mohon maafkan aku. Anjing ini datang tanpa diundang. Untuk Jenderal Fang, semoga Anda panjang umur. Semoga karirmu melejit. Silakan duduk. Tuan muda Ye, kenapa membawa yang palsu untuk mencoba mengelabui Jenderal Fang? Aku tak akan pernah membawa barang palsu. Lagi pula, lukisan ini kudapat dari Marsekal sih. Dari Marsekal. Mana mungkin palsu? Ayo. Mari kita bersulang untuk Jenderal Fang. Ayo. Untuk Jenderal Fang. Semoga berkahmu seluas lautan timur dan hidupmu sepanjang gunung selatan. Bagus. Perempuan nakal itu. Dia membuatku gila. Jenderal, aku agak kebanyakan minum, aku mau keluar sebentar. Silakan lanjutkan. Ayo, temani aku. Tidak, kalian semua terus minum. Aku cuma mau keluar cari angin. Sayangku, aku sangat merindukanmu. Aku sudah menunggu ini. Jenderal, aku kembali. Cepat. Sialan. Siapa? Berhenti. Kemarilah. Apa kau lupa apa yang Tuan Si katakan? Aku hanya bercanda, ini salah paham. Seseorang, ambilkan dia baju ganti. Semuanya. Barusan penjaga rumah melaporkan. Kediaman ini telah dirampok. Pencurinya sudah kabur. Dan melukai salah satu penjaga pembantu kami di bagian perut. Demi keselamatan semua orang. Mohon kerjasamanya untuk diperiksa. Buka bajumu. Semuanya, perlihatkan perut kalian. Jenderal Fang. Meskipun rumahmu dirampok,
Meskipun seseorang meninggal, tidak ada yang namanya membuat semua orang menunjukkan diri untuk diperiksa. Apa? Apa kau menghina kami? Aku tidak berniat mempermalukan siapapun. Ini cuma masalah tetek bengek. Lah Wang Jenderal Fang bilang ini masalah tetek bengek. Ya udah, muka ini buat lo. Buaya darat. Mengejar cinta tak akan membawamu kemana-mana. Apa lo bilang, bocah? Tuan Muda Yi, mohon kerjasamanya. Baiklah. Jangan bergerak. Kalau enggak, anak buahku yang gerakin lo. Baik, tak perlu. Cuma salah paham. Maaf semuanya. Lanjut, lanjut. Bokyu, apa kau benar-benar terluka? Aku terluka. Lalu kenapa para penjaga tidak menyadarinya saat pemeriksaan? Karena aku punya ini. Jadi lukamu. Kita harus segera ke rumah sakit. Ini bukan apa-apa, sungguh. Kau pulang dulu. Aku masih harus pergi ke kediaman Fang untuk mencari lukisan itu. Ambillah. Kalau begitu hati-hati. Aku tahu. Mungkinkah lukisan-lukisan itu tidak ada di kediaman Fang? Izinkan aku untuk memuaskanmu. The film was translated and narrated by M Media. Maling-maling. Saat aku pergi ke kediaman Fang tadi, aku hampir tertangkap penjaga. Apakah kau menemukan lukisannya? Belum, tapi aku menemukan sepucuk surat. Apa isi surat itu? Belum sempat kubaca. Benar-benar bajingan tua itu yang membunuh Paman Qin. Ayahku disiksa tanpa bisa dikenali oleh mereka sebelum dieksekusi. Betapa menderitanya dia sebelum meninggal. Bagaimana mungkin orang-orang itu begitu kejam? Tak terbayangkan betapa sakitnya ayahku sebelum kematiannya. Hatiku sakit. Hatiku benar-benar sakit. Jangan sedih, karena kita sudah menemukan pembunuh Paman Qin. Kita akan membalaskan dendamnya. Kalau begitu, mari kita serahkan buktinya sekarang. Isu. Bukti ini tidak cukup. Bukti ini hanya akan membuatnya dipenjara beberapa tahun. Tidak cukup untuk menghukum mati dia. Aku akan mencari lebih banyak bukti. Jenderal, aku merasa sangat kesepian setiap malam. Bolehkah aku datang ke kediamanmu untuk minum teh? Bagus, di rumahku banyak teh enak. Isu, kau terluka. Apa itu si brengsek Fang Rongji? Bukyu, aku baik-baik saja. Katakan saja padaku, akankah bukti ini cukup untuk menghukum mati Fang Rongji? Cukup. Aku akan segera mengajukan petisi ke pengadilan. Dan aku akan memberikan bukti ini kepada si Tuan Muda mau kemana sekarang? Gimana kalau kita
Culik Nona Qin, terus bawa dia ke markas. Biar lo tenang. Culik kakimu. Awasi Yishu, 2 hari ke depan. Pastikan tidak ada lagi yang terjadi padanya. Apa kau mendengarku? Tuan muda, idemu nggak sebagus ideku. Tuan muda, ada yang minta pengemis kecil buat nganter surat ke Tuan muda. Katanya dari Pak Tua Ye. Kakek tua itu sudah di neraka. Trik macam apa yang dia lakukan sekarang? Bokyu, biar ku kasih tahu sesuatu. Aku tahu kau sedang menyelidiki kasus Qin Mingjin. Aku tahu kau punya perasaan pada gadis keluarga Qin. Aku akan memberitahumu di pernikahanmu. Tapi Fen Juxia memberiku obat, dan aku memberikan surat itu pada teman lama. Menyuruhnya untuk memberikannya padamu saat waktunya tepat. Orang yang menjebak Qin Mingjin sebenarnya adalah si Sesheng. Fang Rongji hanyalah orang yang melakukan pekerjaan kotor. Kukatakan sebelumnya, Fang Rongji adalah pembunuhnya. Tapi itu hanya permainan. Sama seperti saat kau masih kecil. Si tua bangka itu benar-benar mengacaukan aku. Tuan muda, apa kita kasih tahu Nona Qin soal ini? Yishu sudah gila. Saat dia bangun, dia akan mengejar si Sesheng untuk balas dendam. Tapi si Sesheng punya kekuasaan dan pengaruh. Kurasa kita perlu pelan-pelan. Kau harus tutup mulut. Kalau tidak, aku akan mematahkan kaki ketigamu. Tapi kayaknya Nona Qin nggak mau ketemu sama lo. Pergi ke Metropolis. Lihat keadaanmu. Tak heran tak ada wanita yang menyukaimu. Ngomong aja lo yang dikelilingi cewek. Perempuan semuda itu. Mau jadi selir ke-10 Jenderal Fang. Penyanyi tetap aja penyanyi, semuda apapun. Kalau dia penampil top, pasti udah main sana-sini. Betul, penyanyi mah gitu. Jadi selir Jenderal Fang. Itu kayak udah bakar dupa kelas Wahid di kehidupan sebelumnya. Siapa penyanyi yang mereka bicarakan? Penampil top di Metropolis. Qin Hisu. Mereka bohong. Aduh, sakit. Hisu. Qin Hisu. Hisu. Masuk. Kau tunggu di luar. Oke. Qin Hisu. Kenapa kau bersama Fang Rongji? Dengan siapa aku? Bukan urusanmu. Itu urusanku. Aku tunanganmu. Sekarang katakan padaku, apa itu urusanku atau bukan? Kita bahkan belum bertunangan. Bagaimana kita bisa membicarakan pernikahan? Baiklah, aku akan membawamu untuk menandatangani kontrak pertunangan sekarang juga. Tidak lepaskan aku. Katakan padaku, apa kau bersama Fang Rongji untuk balas dendam? Tidak. Aku benar-benar menyukainya. Kau bohong? Kau bilang kau mencintaiku. Itu karena aku berbohong padamu. Aku ingin kau rela membalaskan dendamku. Kau telah membohongiku selama ini. Qin Hisu. Kau pembohong. Kau bahkan berbohong padaku. Kau dibutakan oleh perasaanmu sendiri. Hari ini aku jadi kakak tertua lagi. Ye Bokyu. Dulu, waktu Nona Qin sama kau, tiba-tiba berubah pikiran. Apa kau tidak pernah bertanya-tanya kenapa? Dia mencoba menipuku. Dia ingin bantuanku. Awalnya, Nona Qin mungkin cuma mau kau bantu dia. Tapi, dia beneran jatuh cinta sama kau. Kalau enggak, kenapa dia biarin kau pergi waktu kau lagi bantu dia cari bukti? Jadi, Nona Qin nolak kau. Mungkin cuma buat lindungi kau biar nggak kena masalah kalau semuanya berantakan. Semua yang kau katakan itu benar. Ya iyalah. Aku aja ngerti, masa lo nggak berita-berita. Hari ini, Jenderal Fang Rongji nikah sama penyanyi top Metropolis, Qin Hisu. Penyanyi rendahan jadi selir ke-10 keluarga kaya. Tidak. Aku tak bisa membiarkan Fang Rongji menikahi Qin Hisu. Tuan muda. Ayah, kau harus memberkatiku hari ini. Untuk berhasil membunuh Fang Rongji dan membalaskan dendammu. Hisu, ini aku. Ngapain kamu di sini? Kita sudah selesai. Pergi. Hisu. Aku tahu kau takut balas dendamnya akan gagal. Dan aku akan terlibat.
Jangan kegiran. Aku tak mau melihatmu. Keluar, Yisu. Saya. Diam dan sembunyi. Kakak, apa kau lapar? Aku membawakanmu sesuatu. Terima kasih, kakak. Kenapa kau tidak makan? Takut aku meracuninya. Selir ke-9, komandan menyuruhmu untuk menjadi tuan rumah. Pastikan untuk makan kue keringnya, kakak. Yisu, kue itu beracun. Jangan dimakan. Yisu, aku tahu kau mencintaiku. Aku tahu kau takut aku akan terluka. Rumah Fang ini sarang ular berbisa. Ayo pergi. Aku akan membawamu pergi. Lepaskan aku. Siapa di sana? Ye Bokyu, apa yang kau lakukan di sini? Kau berani menduakanku. Kau binatang, berani-beraninya kau menyentuh Yisu. Dia hanya penyanyi murahan. Ini berkah baginya untuk menikah denganku. Karena jenderal membenci latar belakangku sebagai penyanyi. Anggap saja aku sedang pentas untukmu hari ini. Tolong biarkan aku pergi. Kau tak akan pernah pergi. Kau pikir kau bisa melawan aku? Akan kupukul kau sampai mati. Jenderal Fang, kau orang tua di usia 40-an. Dengan begitu banyak selir. Aku yakin ginjalmu sudah rusak, kan? Apa katamu? Akan kubunuh kau. Apa yang kau lakukan? Berani kau mengarahkan pistol padaku? Akulah jenderal. Turunkan pistolnya. Ci, lalu kenapa kalau kau jenderal? Aku tetap akan mengirimmu ke neraka nanti. Apa maksudmu? Jenderal Fang, apa kau tidak penasaran? Tentang kasus Qin Mingjin. Siapa yang memerintahkannya? Siapa itu? Kau. Karena kau sudah menebaknya. Maka hari ini, aku akan memperkenalkanmu dengan orang ini. Dia putri sulung keluarga Qin, Qin Hisu. Jenderal, kau berani sekali kau. Kau berani bunuh jenderal. Tangkap dia, Bokyu. Bokyu, lepaskan dia. Urusan ini tak ada hubungannya dengan dia. Hisu, sekarang bukan waktunya untuk berbelas kasih. Jika kau tadi memakan kuenya, kaulah yang akan terbaring di sana sekarang. Kau paham? Cepat tembak dia. Tapi urusan ini tak ada sangkut pautnya dengan dia. Cepat, Isu. Yesu, minumlah. Ayah. Putrimu akhirnya membalaskan dendammu. Beristirahatlah dengan tenang. Yisu, jangan biarkan Paman Qin beristirahat dulu. Apa? Dengarkan penjelasanku. Sebenarnya, dalang dibalik pembunuhan Paman Qin bukan Fang Rongji, tapi Si Sesheng. Si Sesheng, ya. Sebenarnya, begini. Saat aku pergi ke Metropolis, aku sudah melihat Paman Qin terbaring di kursi. Si Seshenglah yang memerintahkan Fang Rongji. Dan kemudian, Paman Qin hanya bajingan kau. Akan kulit dia hidup-hidup dan menyalakan lampion langit dengan tulangnya. Si Sesheng. Yisu. Untuk saat ini, urus urusanmu sendiri dulu. Sisanya, serahkan padaku. Besok adalah pesta koktail Si Sesheng. Aku akan menemuinya. Apa yang kau lakukan? Saya dipanggil oleh Tuan Si untuk menghadiri pesta koktail. Tunjukkan undanganmu. Undangan. Pergi sana, kau dengar aku.
Ceritakan apa yang terjadi. Komandan Fang Rongji tewas. Mati. Bagaimana dia meninggal? Dia ditembak oleh selir ke-9-nya. Selir ke-9 itu juga bunuh diri. Tapi setelah melihat tempat kejadiannya, kurasa tidak. Kalau begitu, kirim seseorang untuk menyelidiki. Ya, aku merasa kematian Fang Rongji berhubungan dengan kasus Qin Mingjin dulu. Bagaimana bisa? Awalnya, Fang Rongji sedang menyelidiki kasus Qin Mingjin. Lalu, Qin Mingjin menuduhnya secara palsu, ingin membatalkan kasus itu. Akhirnya, dia dibunuh. Hal-hal ini tampaknya berhubungan dengan kasus Qin Mingjin. Seharusnya tidak begitu. Kita sudah menangani masalah itu dulu. Dengan sangat rahasia. Seharusnya tidak ada yang tahu. Marsekal, bahkan urusan paling rahasia sekalipun bisa bocor juga. Siapa di sana? Itu hanya kucing liar. Ruangan ini didekorasi secara unik. Sepertinya Sisi yang sangat memanjakan selir ini. Sungguh aduhai. Benar-benar menggairahkan. Apa Hua-Hua ada di sana? Marsekal, sebelum pestanya dimulai, mari kita bersenang-senang. Kau harum sekali. Anjing tua si Sheng itu, dia memang jagonya. Dia bahkan mengubah pertemuan kecil ini menjadi sebuah seni. Apa sih serunya ini? Cepat sekali dia. Siapa? Siapa di bawah ranjang? Kalau nggak keluar sekarang, aku panggil orang. Wah, pemuda ganteng. Apa? Anak nonton dari bawah situ. Wah, selir kesayanganku. Marsekal, Greg, kok balik? Aku kembali untuk memberitahumu, untuk menemaniku ke pesta nanti. Siapa anak laki-laki ini? Dia tukang di rumah ini. Dia pecahin perhiasanku. Kau cari mati? Ya, berani sekali kau merundung selir kesayanganku. Marsekal, jangan. Dia pecahin perhiasanku. Suruh dia bersihin kamar sebulan, sebagai hukuman. Karena selirku yang tersayang membelamu. Kuampuni kau untuk saat ini. Sesuai keinginanmu. Jangan lupa untuk menemaniku ke pesta nanti. Marsekal, aku lagi datang bulan. Aku nggak enak badan. Aku nggak mau ikut. Baiklah, kau istirahat saja di rumah. Dah. Nyonya, jangan. Jangan lakukan ini. Marsekal, dia. Kecepatannya luar biasa cepat. Dia sih puas. Api gue baru mau nyala. Udah gitu aja. Aku hampir kehilangan kehormatanku. Tuan muda sudah kembali. Aku kembali. Siapakah nona muda ini? Ini tunanganku, Qin Isu. Semuanya datang dan lihat. Tuan muda telah membawa pulang istrinya. Nyonya muda cantik sekali. Tuan muda sungguh beruntung. Tuan muda sangat baik. Bahkan orang seperti saya, seorang wanita tua, tak berguna, yang rela dia tampung. Tentu saja dia beruntung. Tuan muda, kapan Anda menikah? Anda harus memberitahu kami sebelumnya lain kali. Baiklah, aku pasti akan memberitahu semua orang. Saudara Qin, Ruomin, Yisu, kau sudah kembali. Yu Ruomin teman dekat Qin Yisu. Ruomin, ini calon kakak iparmu, Yisu. Panggil dia kakak ipar. Ruomin, adikku tersayang. Yisu, bukankah kau bilang kau akan menikah denganku? Kenapa kau membawa wanita lain kembali? Ruomin, aku selalu, sejak kita kecil, menganggapmu sebagai adik perempuan. Apa yang kau pikirkan? Tapi Yisu, kau jelas mengatakan akan menikah denganku saat kita masih kecil. Itu hanya candaan masa kecil. Apakah jalang ini? Apa dia telah mencuri jiwamu? Yu Ruomin, beraninya kau bicara seperti itu. Aku ingat sekarang. Kau hanyalah seorang penyanyi rendahan. Omong kosong. Kau tak pantas. Yisu, kau memukulku demi perempuan lain. Yu Ruomin,
Apa aku terlalu memanjakanmu? Sialan, tunggu saja kau. Beraninya kau mencoba merebut Yishu dariku. Aku tak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kak Ipar, aku minta maaf atas kelakuanku yang kekanak-kanakan tadi. Karena telah mempermalukanmu di depan semua orang. Tak apa, Romin. Aku paham kau butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Tolong, terimalah ini. Terima kasih, Kak Ipar. Karena kau tunangan Hisyu. Menurut adat istiadat di sini, kau harus memberi hormat kepada Ibu Hisyu. Aku tak tahu adatnya. Kau harus mengajariku. Baiklah, Kak Ipar. Itulah tablet peringatan Ibu Hisyu. Menurut adat, kau harus membersihkan debu dari tablet peringatan itu. Kak Ipar, bagaimana bisa kau? Ini adalah tablet peringatan ibu tuan muda. Kau benar-benar melemparkannya ke tanah. Kau benar-benar penyanyi rendahan. Bibi Su, Kak Iparku tidak sengaja. Betapa tidak sopannya. Biar ku bawamu ke makam untuk membersihkannya. Baiklah. Kak Ipar, tumpukan tanah ini menghalangi makam Ibu Hisyu. Kau harus memindahkan tanah ini. Tumpukan ini. Ya, Hisyu sudah lama ingin memindahkan tanah ini. Dia hanya belum sempat, karena Bokyu tak punya waktu. Aku akan melakukannya untuknya. Ini juga cara berbakti pada ibunya. Hentikan, Hisyu. Ini makam ibuku. Tapi Ruomin baru saja bilang, kalau tumpukan tanah ini menghalangi makam ibumu, dan menyuruhku memindahkannya. Yu Ruomin, bagaimana kau bisa menjadi orang yang licik dan jahat seperti ini? Yishu, aku tidak. Kau harus percaya padaku. Tuan muda, kami menyaksikan gadis Min tumbuh dewasa. Dia tidak mungkin melakukan ini. Tapi wanita yang kau bawa ini. Barusan, aku melihatnya melempar tablet peringatan ibumu ke tanah. Bibi Su, Yishu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Anda pasti salah lihat. Tuan muda, bagaimana mungkin aku salah lihat? Maafkan saya jika saya mengatakan demikian. Nona muda ini, bagaimanapun juga berasal dari latar belakang penyanyi. Apakah dia bersih atau tidak adalah satu hal. Tetapi dalam hal pendidikan, dia kurang. Kak Su, kau pasti salah lihat. Saat Nona Qin melempar tablet peringatan, gadis Min menaruh ular di belakangnya. Menggali kuburan. Dia juga menyuruh Nona Qin untuk melakukan itu. Aku mendengar dan melihat semua ini dengan telinga dan mataku sendiri. Yu Ruomin, karena kau mampu melakukan hal seperti itu sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Jaga dirimu baik-baik. Ye Bokyu, kau kejam sekali. Demi seorang penyanyi rendahan, kau memperlakukanku seperti ini. Jangan lari berhenti. Nona, silakan kembali. Aku takkan kembali. Kembalilah bersama kami. Jangan lari. Siapa kau? Kenapa kau membawaku ke sini? Nona, jangan takut. Anak buahku baru saja menyelamatkanmu. Kami tidak bermaksud jahat. Terima kasih telah menyelamatkanku. Tuan, aku akan membalas budimu jika ada kesempatan. Tunggu, kau punya kesempatan sekarang. Kesempatan apa? Aku cukup tertarik dengan geng setia. Aku ingin bertanya tentang mereka. Jika kukatakan padamu, akankah kita impas? Tentu saja. Apa kau tahu hubungan antara Ye Bokyu dan Qin Mingjin? Aku tak kenal siapapun bernama Qin Mingjin. Tapi aku tahu kalau Ye Bokyu adalah kepala polisi. Cucu Su Changyu sendiri. Itu mustahil. Nona, kau tidak bisa mengarang cerita untuk menipuku, agar kau bisa cepat melunasi hutangmu. Biar bisa berpetir kalau aku bohong. Apa hubunganmu dengan Ye Bokyu? Kami dulu teman masa kecil. Tapi tidak lagi sekarang. Dia benar-benar memukulku demi seorang penyanyi. Jadi, kau mau aku membantumu menyingkirkan penyanyi itu? Iya, aku memimpikannya. Baiklah, asalkan kau berjanji padaku untuk membantuku mendapatkan 3 lukisan di tangan Ye Bokyu. Aku akan membantumu menyingkirkannya. Jangan khawatir, itu cuma lukisan biasa. Aku hanya menyukainya. Dia menolak menjualnya kepadaku. Jadi aku harus melakukan ini.
Oke, aku pasti akan mendapatkan lukisan-lukisan itu untukmu. Terima kasih, Nona. Yisu, aku tahu aku salah. Yuruomin, aku perhatikan kau semakin berani. Apa kau terluka? Yisu masih peduli padaku. Tidak. Syukurlah. Pulang dan istirahatlah yang cukup. Istirahatlah. Bokyu, biarkan aku membawa Romin kembali. Silakan. Haruskah aku memberitahu Yisu tentang orang yang memintaku mencuri lukisan-lukisan itu? Yisu, Yuruomin, kau terus menjebak Yisu lagi dan lagi. Aku tidak, aku sungguh tidak sengaja kali ini. Itu hanya kecelakaan. Kecelakaan, kurasa kau sengaja melakukannya. Bokyu, jangan begini. Ruomin sungguh tak sengaja. Dan lihat, aku baik-baik saja. Jalan. Jangan berpura-pura baik di depanku. Kau menjebakku. Kembali ke kamarmu dan renungkan tindakanmu. Keluar, aku harus memberikan lukisan-lukisan itu kepada orang itu. Dan menyuruhnya menyingkirkan Jalangkin Yisu itu. Bokyu, Ruomin sungguh mencintaimu. Tak heran, dia mengincarku seperti ini. Mungkin karena aku terlalu baik padanya. Dia pikir aku istimewa. Saat kecil, keluarganya hancur. Jadi, aku hanya memberinya sedikit perhatian ekstra. Tuan, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Lukisan yang disembunyikan di ruang kerja hilang. Apa kau lihat siapa yang mencurinya? Bawa aku untuk melihatnya. Yisu, lukisan-lukisan itu palsu. Palsu. Mana mungkin palsu? Saat kita pergi mencari lukisan itu jelas asli. Aku sudah menyuruh seseorang memasukkan bukti, termasuk lukisan-lukisan itu. Dan aku menempatkannya di lokasi yang berbeda. Syukurlah. Kau tahu betapa pentingnya lukisan-lukisan itu bagiku. Lu tahu, apa kau sudah menangkap pencurinya? Tidak. Maling itu terlalu cepat. Saat kami sampai di ruang kerja, hanya dalam waktu setengah jam. Si maling lenyap. Bokyu, apa kau sudah memikirkan sesuatu? Aku berpikir, dalam jangka waktu ini, pelakunya adalah seorang profesional yang terampil, atau seseorang yang akrab dengan cara kerja gang. Artinya ada pengkhianat di antara kita. Itu skenario yang paling mungkin. Jadi, karena mereka belum menyerahkan diri, kita akan menggunakan ini dan menjebak mereka seperti kura-kura dalam toples. Tuan muda, bagaimana caranya? Lu tahu? Sebarkan berita ini. Katakan lukisan kita. Dan buktinya palsu. Baik. Keluarlah, pencuri. Cepat bawa mereka keluar. Keluar. Aku ingin tahu siapa itu yang berani mencuri dari Jang. Min, bagaimana mungkin kau? Apakah geng membuatmu kelaparan atau tidak memberimu uang? Bagaimana kau bisa melakukan sesuatu yang begitu tercela? Karena kita telah menemukan pencurinya. Mulai hari ini, Yuruomin diusir dari geng Songyi. Kau tidak boleh menginjakan kaki di dalam geng lagi. Kakak ke-9. Kali ini, aku benar-benar tahu aku salah. Maafkan aku. Aku akan menerima hukuman apapun. Kau tak bisa mengeluarkanku dari geng. Min tahu dia salah. Tolong maafkan dia untuk yang terakhir kalinya. Bibi Su, kau tak mengerti. Jika apa yang Ruomin curi jatuh ke tangan musuh, aku dan Bokyu mati. Diam. Sejak kau tiba, begitu banyak hal telah terjadi. Kau pembawa sial. Yisu adalah tunanganku. Mulai hari ini, kata-katanya di dalam geng Songyi sama berharganya dengan kata-kataku. Aku harap semua orang menghormatinya. Lu tahu, beri dia uang dan kirim 2 orang untuk mengikutinya. Siap. Ayo pergi. Sialan. Ini semua salahmu. Akan kubunuh kau. Yisu, hati-hati. Seseorang bawa dia pergi. Baiklah. Ye Bokyu, kau benar-benar dibutakan oleh jalan ini. Kau akan mati di ranjangnya. Lempar dia ke kuburan massal. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Bawa dia pergi. Siap. Ye Bokyu Kin. Kalian berdua akan mati dengan mengerikan. Bokyu, kenapa kau tak menginterogasinya? Apa dia dikirim oleh si pencuri tuasi itu? Dikirim olehnya. Sudah berakhir sekarang. Jangan dipikirkan lagi. Sundel itu, dia benar-benar payah.
Lukisannya tidak hanya palsu, tapi si tolol itu tertangkap basah. Komandan, kita ketahuan. Ye Bokyu dan anak buahnya pasti akan menjaga barang bukti itu dengan ketat. Tidak akan mudah bagi kita untuk mencurinya lagi, karena kita tidak bisa mendapatkan buktinya. Aku akan melawannya secara langsung. Aku akan membuatnya bertekuk lutut dan memohon ampun padaku. Anjing tua si Sesheng itu. Semua tipu dayanya telah gagal. Kali ini dia bermain kotor. Dia benar-benar berpikir dia bisa mengendalikan segalanya. Apa yang terjadi? Si Sesheng telah menutup semua toko di bawah geng Songyi. Tuan muda, si Sesheng telah mengirim orang untuk memeriksa wilayah gang. Ku dengar, mereka akan menaikkan pajak gang. Satu masalah demi satu, tak pernah berakhir. Anjing tua si itu bermain cerdik kali ini. Tuan muda, haruskah aku mengusirnya? Biarkan mereka memeriksa. Apa kau sudah memikirkan tindakan balasannya? Jadi kau membiarkan mereka memeriksa tanahnya. Aku membiarkan mereka masuk untuk memeriksa, agar mereka lengah. Selain itu juga membuktikan kita tidak bersalah. Hanya dengan membiarkan mereka memeriksa, kita bisa menangkap kesalahan mereka. Kalian berdua kali ini. Rencana brilian, Tuan Muda. Aku akan segera melakukannya. Berlutut, Tuan Muda. Tolong usir penyanyi itu. Semuanya bangun. Apa yang kau lakukan, Tuan Muda? Kau harus mengusir penyanyi ini. Jika bukan karena dia, Min tidak akan menjadi pengkhianat. Toko dan tanah tidak akan bermasalah. Apa kau meragukanku? Siapa ketua geng? Kau atau aku? Tuan Muda. Tentu saja kau adalah pemimpin gang. Lalu kau membangkang sekarang. Berlutut, Tuan Muda, wanita tua ini tidak berani. Apa kau tahu? Aku melakukan ini untuk membantu kakekku membersihkan namanya. Itu sebabnya ini terjadi hari ini. Tuan Muda, berhentilah melindungi jalan ini. Demi geng Songye, usir dia. Bokyu. Aku akan kembali ke Metropolis. Yisu, kau tidak bisa kembali. Si Sihing sudah tahu tentang hubungan kita. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Baiklah. Karena kau tidak mau mendengarkanku. Mulai hari ini, aku bukan lagi pemimpin geng Songyi. Aku tidak ada hubungannya dengan geng Songyi. Cari orang lain. Kami hanya mengakui Anda sebagai pemimpin kami. Lalu pilih antara Yisu pergi dan aku tetap tinggal. Buat pilihanmu. Oh, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita membiarkannya tinggal? Ya, biarkan dia tinggal. Biarkan dia tinggal. Yisu, kita sekarang harus menyerahkan bukti kepada saingan si Sesheng. Aku benar-benar meremehkan Ye Bokyu ini. Dia ternyata berkolusi dengan orang-orang yang memeriksa tanah untuk melecehkan para wanita dari geng Songyi dan menyebarkan desas-desus di luar. Kau bilang aku merundung pedagang. Sekarang kita tidak bisa mengejar toko-tokonya dan tanahnya. Bukankah ada acara amal beberapa hari lagi? Kirim dia undangan. Aku ingin dia tahu betapa hebatnya komandan ini. Semuanya karena kekeringan. Jatah rakyat menipis dan dana tentara hampir habis. Komandan ini ada di sini untuk meminta dukungan kalian yang murah hati. Ku dengar, tunangan Tuan Mudai, Nona Qin, adalah penari terbaik di Metropolis. Aku penasaran, apakah aku cukup beruntung untuk menyaksikan penampilan Nona Qin hari ini. Dia kan pemimpin gang? Masa sama penari? Gang itu sampah masyarakat. Begitu juga penari. Bukankah mereka pasangan yang cocok? Maaf semuanya, tapi Nona Qin sedang tidak enak badan hari ini dan tidak bisa tampil untuk kalian. Dia cuma sampah masyarakat. Sombong banget sih. Kecilkan suaramu. Tidak peduli seberapa rendah dia. Dia adalah pemimpin geng terbesar. Kita tidak mampu menyinggungnya. Apa Tuan Muda Ye benar akan tidak menghormati kita seperti ini? Nona Qin benar-benar kurang sehat hari ini. Namun, ku dengar komandan punya selir yang dulunya seorang penari. Dan dia cukup terkenal di dunia bawah. Bagaimana kalau selir komandan menari untuk kita? Bagaimana menurut kalian semua? Bagus. Baiklah, mari kita mulai bisnisnya. Mari kita mulai penggalangan dana. Aku akan menyumbang $1.000.
Aku akan menyumbang 2.000 dolar. 5.000. Tuan muda Ye, geng setia Anda tidak hanya memiliki aset yang besar, tetapi Anda juga mewarisi kekayaan keluarga Ye. Berapa banyak yang akan Anda sumbangkan? Aku akan menyumbang 200.000 dolar. Komandan, bahkan rakyat jelata sepertiku menyumbang 200.000 dolar. Berapa yang Anda The sumbangkan? film was translated and Jika kau kekurangan uang, Komandan, kau selalu bisa meminta pada selir penarimu sedikit uang. Lagi pula, seorang penari mendapat banyak tip dari pedagang kaya. Bajingan, apa kau menghinaku? Mari kita fokus pada masalah yang ada. Berapa yang akan Anda sumbangkan? 300.000. Komandan, Anda tidak hanya omong kosong saja, kan? Komandan ini adalah orang yang menepati janji. Bagus, karena komandan adalah orang yang menepati janji. Biarkan semua yang hadir hari ini menjadi saksi. Isu, perutku agak sakit. Aku akan segera kembali. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di sini. Kemarilah. Kau paham. Lanjutkan. Tuan Ye, apa kau Tuan Ye? Aku, ada apa? Tuan Ye, aku sudah lama mengagumimu. Akhirnya, aku bisa bertemu denganmu hari ini. Biarkan aku melayanimu. Nona, Anda tidak perlu melakukan ini. Tuan Ye, apa kau pikir aku kurang besar? Kurang montok? Kau cukup besar dan cukup montok. Izinkan aku untuk melayanimu. Tidak, tidak perlu. Tidak perlu. Tuan Ye, Tuan Ye, biar ku bilang, pelayan di sini terlalu antusias. Tuan muda ini hampir kehilangan keperjakaannya. Di mana Isu? Saudara, gadis yang duduk di sini tadi. Apa kau melihatnya? Tidak. Isu. Apa yang kau lakukan gila, ya? Di mana Nona Qin? Belum pernah melihatnya. Tidak tahukah kau apa yang kulakukan? Ada apa dengan orang ini? Anggur apa ini? Bikin mabuk cuma dengan sekali teguk. Nona, apa kau juga mabuk? Tolong. Tolong. Buka pintunya, ada yang mati di sini. Tolong seseorang. Isu, apakah itu kamu, Isu? Bokyu, ini aku. Cepat buka pintunya. Isu, apa yang terjadi? Di sana. Ada mayat di sana. Mayat perempuan ini punya banyak sekali luka. Jelas dia disiksa sampai mati. Bukankah ini Putri Jenderal Hei? Bagaimana dia bisa mati di sini? Cepat, pergi, tangkap dia. Ditipu anjing tua itu lagi. Pergi. Apa? Jalang itu lolos lagi. Pergi. Jemput Yisu dan Tuan Ye. Yisu, aku baru saja hendak bertanya padamu. Di mana tusuk kondemu? Sepertinya kutinggalkan di kamar tempat kita. Melarikan diri. Tidak apa-apa. Lagi pula, tak ada yang tahu itu milikmu. Itu tusuk kondemu. Tidak, namaku ada di tusuk kondi itu. Apa? Nona Qin, telah terjadi pembunuhan di Metropolis. Aku perlu menggeledah tempat ini. Bokyu, kau harus pergi. Yisu, aku tidak bisa pergi. Apa yang akan kau lakukan jika aku pergi? Kau harus pergi agar kau bisa menemukan cara untuk menyelamatkanku. Jika kita berdua tertangkap, siapa yang akan menyelamatkan kita? Yisu, pergi cepat. Aku, Nona Qin. Komandan,
Di mana Tuan Ye? Bukankah dia di sini? Mana ku tahu? Di mana Tuan Ye? Ye Bokyu itu licin seperti belut. Licin dan sulit ditangkap, dia selalu lolos. Nona Qin, kau telah kehilangan sesuatu. Tidak tahukah kau? Tusuk kondekku, bagaimana bisa ada padamu? Bagaimana menurutmu? Kau sekarang tersangka dalam pembunuhan Nona Hai. Ikut aku. Melihat bagaimana Marsekal bertindak, aku tak bisa untuk tidak pergi. Gadis Qin, apa yang kau lakukan di sini? Bajingan-bajingan ini. Kakak Su, anjing tuasi itu yang membawaku ke sini. Inspektur Su. Jadi kau kenal Nona Qin. Jadi kau anak haram Qin Mingjin. Pantas saja kau kenal Su tua ini. Pukul dia. Hajar dia sampai bicara. Kakek. Yisu. Bokyu. Adakah kabar dari atas? Belum. Tapi aku sudah mengutus seseorang untuk mencari tahu. Bokyu. Jika aku tak berhasil keluar kali ini, kau harus balas dendam untukku. Jangan khawatir. Aku akan mengeluarkan kalian berdua dari. Bokyu, seseorang datang cepat pergi. Yisu. Kakek. Kau harus menungguku. Gadis kecil yang cantik, aku sedih melihatmu seperti ini. Enya, ku dengar, teknikmu lumayan bagus. Aku, Marsekal, ingin mencobanya. Pistol siapa yang meletus? Merusak kesenanganku. Marsekal, gawat, ada yang masuk. Siapa yang membuat masalah selarut ini? Ye Bokyu, kau menerobos masuk penjara di tengah malam buta. Apa kau pikir aku hanya pajangan? Marsekal sih, bukan? Kau sama seperti kaki ketigamu. Tak berguna. Akan kubunuh kau hari ini. Apa masih belum ada kabar dari atas? Belum. Aku sudah mengutus seseorang untuk mencari tahu lagi. Bagaimana bisa belum ada kabar? Tuan muda, mungkinkah si Sesheng juga telah menyuap seseorang? Mustahil. Saudara Lu. Apa yang terjadi? Si Sesheng telah menyebarkan berita bahwa besok dia akan mengeksekusi Inspektur Su dan Nona Qin besok. Bajingan tua kau. Dia mencoba memancingku keluar. Kalau begitu besok kita akan menyerbu tempat eksekusi, cari beberapa petarung handal untuk ikut bersama kita. Baik, si Sesheng, karena kau memancingku keluar, aku akan membuatmu membayar. Gadis Qin, bahkan jika kita mati, dasar bajingan tua, tidak bisa merusak reputasi orang tua Anda. Orang tua Anda memiliki tulang punggung baja. Bagus, kakek. Maka aku akan berdiri bersamamu dan menghadapi kematian. Marsekal, waktunya eksekusi. Sepertinya Ye Bokyu seorang pengecut untuk menyelamatkan kulitnya sendiri. Dia meninggalkan wanitanya sendiri dan kakeknya. Laksanakan eksekusi. Berhenti, sialan. Dasar pengecut, kau benar-benar berani datang. Aku mungkin pengecut, tapi aku masih lebih baik daripada kau menghabiskan uang gundikmu. Dengan begitu tidak tahu malunya. Sialan, kau ingin mati secepat itu. Akan kukabulkan permintaanmu. Hentikan. Utusan khusus, apa yang membawamu kemari? Seseorang membatalkan kasus Qin Mingjin dan menyerahkan buktinya ke otoritas yang lebih tinggi. Mereka mengirimku ke sini untuk menanganinya. Kau Ye Bokyu? Iya, aku memang. Kau yang menyerahkan buktinya. Ya, saya sudah menyerahkannya. Mengenai kasus Qin Mingjin.
Anda harus bertanya pada Nona Qin di sini. Aku mengerti situasinya sekarang. Tapi Tuan, saya dituduh secara salah. Dia menjebakku. Si Sesheng, kau menggelapkan dana militer dan menjebak Qin Mingjin. Kejahatanmu tak termaafkan. Tangkap dia, ikat dia. Jangan bergerak. Mundur. Akan kubunuh siapapun yang bergerak. Turunkan senjatamu. Terima kasih atas kerja keras Anda, utusan khusus. Kami menghargai Anda datang jauh-jauh. Namun, aku akan mengeksekusi Marsekal. Tidak apa-apa. Aku diberi wewenang untuk mengeksekusinya di tempat. Ayah, semoga kau beristirahat dengan tenang. Putrimu telah membalaskan dendammu. Bagus, sangat bagus.